Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai sort and filter ya. Sort itu adalah pengurutan, sorting ya, pengurutan. Jadi mengurutkan data entah itu dari yang terkecil sampai terbesar, terlama ataupun terbaru gitu ya. Kalau kita bicaranya waktu atau alfabet ya dari A to Z atau dari Z to A gitu ya. Nah, itu namanya sorting. Kemudian satu lagi adalah filter. Filter itu kita akan mencari ataupun memfilter ya, menyaring data-data dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi dari sebegitu banyak data yang kita punya, ada beberapa misalkan ada raw datanya itu bisa sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, kita bisa uh, memfilternya dan ditampilkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Oke, yang pertama itu mengenai sorting ya. Jadi di Microsoft Excel itu kita bisa mengurutkan data ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa tipe data di Excel itu bervariatif ya. Ada tipe data numerik ya, nomor ataupun angka 1, 2, 3 ataupun itu berupa nominal ya, nominal uang misalkan, atau berupa teks ya ataupun string itu seperti nama, alamat gitu ya. Pokoknya dia berupa alfabet ya. Kemudian ada tipe data time atau waktu ya. Jadi itu bisa berupa tanggal, bulan ataupun tahun ya, seperti itu. Nah, semuanya itu bisa kita urutkan ya. Bisa kita urutkan dengan fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel. Oke, sebagai contoh, saya punya data seperti ini ya. Ini saya akan perbesar sedikit. Ya, saya akan perbesar sedikit. Nah, misalkan saya punya data kurang lebih seperti ini. Ada nomor, ada nama sales. Jadi ini ceritanya adalah apa? Data penjualan ya ceritanya nih. Ada nama sales, ini siapa yang jualnya, kemudian bulan apa, kemudian item apa yang dijual dan kemudian kuantitinya. Kalau kita lihat di sini ini masih acak ya namanya itu. Jadi nomornya masih acak, ada 11, 15 dan seterusnya. Kemudian ada nama sales dari Andi, Bara, Danu, Didi, Edi, Edo, Eko dan seterusnya. Kemudian ada bulan, ada itemnya, ada monitor, printer, PDA, ya kemudian quantity ya. Sini juga angka ya di sini. Jadi di sini ada nomor berupa numerik ya, angka, kemudian nama sales ini adalah string, bulan ini tipe data time atau waktu ya, item ini string juga atau text, dan quantity itu berupa angka juga ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini dia sudah diurutkan berdasarkan nama sales ya. Jadi nama sales itu dia mulai dari Andi, Bara, ini kita lihat huruf pertamanya adalah Andi itu A, Bara itu B, kemudian Danu, Didi, Danu dan Didi itu diawali dengan huruf D dua-duanya, tetapi setelah yang pertama Danu ini setelah D itu dia huruf A, kalau Didi itu huruf I, sehingga yang duluan pertama yang duluan di posisinya di atas itu adalah yang Danu ya. Dan seterusnya sampai dengan Yudi. Berarti kalau kita lihat di sini berarti ini sudah diurutkan berdasarkan nama sales. Oke, misalkan kita ingin mengurutkan eh, bukan berdasarkan nama sales, tetapi berdasarkan item data yang lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita akan select dulu, select dulu seluruh data yang kita punya ataupun tabel data yang kita punya. Ya, setelah kita
select semuanya, di kanan atas ini ada fitur sort and filter ya. Kita klik. Nah, kebetulan saya ini menggunakan Excel for macOS ya. Pada prinsipnya sih sama semuanya dengan yang Excel di Windows, Microsoft Excel di Windows. Hanya saja nomenklatur ataupun istilahnya ini agak berbeda. Sort smallest to largest. Nah, kalau di Windows itu sort A to Z ya gitu. Jadi sort dari A ke Z. Nah, kalau yang di sini sort largest to smallest itu berarti dari sort Z to A ya. Ini sama aja sebenarnya ya. Jadi ini kita akan memfilter atau sorry kita akan mengurutkan dari yang paling kecil, kalau smallest itu ke yang paling besar. Kalau sort largest to small dari yang paling besar ke paling kecil. Oke, gimana kalau misalkan kita lakukan dari smallest to largest? Kita klik sini ya, apa yang terjadi? Oke. Jadi yang terjadi ketika kita menselect seluruh data ya, seluruh data di tabel ini, kemudian kita lakukan sort menggunakan smallest to largest, maka dia akan dibaca ini row yang pertama ya. Row pertama dia diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Ini ya. Kalau misalkan kita sort largest to smallest, nah, otomatis dari nomor yang paling besar dulu, kemudian ke nomor yang paling kecil. Ini untuk sort cara yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah saya atau kita tadi mengurutkan itu berdasarkan nomor. Padahal kita ingin mengurutkan berdasarkan kolom yang lain. Seperti tadi di awal, data yang di awal itu yang diurutkan itu adalah nama sales ya di sini. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita klik lagi sort and filter ini. Kemudian kita pilih custom sort ya. Nah, ini di sini. Jadi custom sort ini adalah kita akan mengurutkan berdasarkan kolom yang kita inginkan dengan kriteria ataupun um, urutan mau yang besar ke yang kecil atau yang kecil ke yang besar. Nah, di dalam custom sort ini pula kita tidak hanya satu kolom saja yang bisa kita urutkan, tetapi kita bisa mengurutkan dua kolom atau lebih ya. Jadi misalkan kita ingin mengurutkan nama sales dulu dan misalkan kuantitas. Nah, jadi nama sales dulu diurutkan, misalkan dari A sampai Z, kemudian kita ingin kuantitasnya yang dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kalau misalkan ada nama yang diawali dengan huruf yang sama, anggaplah namanya sama persis misalkan, tetapi kuantitasnya berbeda, maka yang akan diurutkan itu namanya mungkin sama ya berurutan, tetapi kuantitasnya disesuaikan dengan kriteria berikutnya yang kita definisikan. Jadi misalkan nama salesnya dari A to Z, misalkan ada nama Agus ya, misalkan kuantitasnya Agus yang pertama itu adalah 25, yang satu lagi misalkan 30, maka yang kedua yang diurutkan atau yang ditampilkan di paling atas ya. Kalau misalkan kuantitasnya yang dijadikan sebagai urutan yang dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita contoh di sini ya, satu dulu untuk kriteria sortnya. Pertama adalah misalkan kita ingin sort, tadi kan kita nomor ya sini. Di sini ada sort by ya, kolomnya kita pilih ya. Ini kolomnya nomor, nama sales, bulan, item, quantity. Ini sesuai dengan yang kita punya datanya. Kemudian sort on-nya value-nya ya, misalkan sini ya. Kemudian ordernya itu dari small to largest atau largest to smallest ataupun custom ya, misalkan. Kita mau tadi ya, misalkan kolom yang kita sort itu adalah
nama sales di sini ya. Oke. Ordernya kita dari A to Z ya, misalkan seperti itu. Oke, misalkan kita cukup satu dulu. Kita klik OK. Nah, otomatis ini seperti yang di awal tadi ya. Jadi ada Andi, Bara, Danu, Didi, dan seterusnya. Kalau kita kembalikan ordernya bukan A to Z, sorry. Jadi misalkan ordernya adalah Z to A ya di sini tuh ya. Maka yang terjadi adalah, nah dari Yudi dulu, Widi, Santi, dan seterusnya sampai dengan Andi. Itu custom sort dengan satu kolom yang kita urutkan. Ya, atau satu data yang kita urutkan. Kita akan buatkan contoh bagaimana kalau kita custom sortnya itu dengan menggunakan dua kolom ya. Nah, sini ya. Jadi sort by name sales ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian ordernya anggaplah kita A to Z dulu. Nah, ini satu kriteria sudah kita urutkan. Dan kita akan menambahkan satu kriteria lagi. Kita tinggal klik ada icon plus di sini ya. Nah, jadi ada tulisannya nih, ada sort by name sales value A to Z ini. Then by artinya urutkan pertama berdasarkan nama sales dulu, setelah itu urutkan lagi berdasarkan misalkan tadi ya kita ingin quantity misalkan ya. Kuantitinya adalah smallest to largest atau largest to smallest ya biasanya misalkan kita pengen yang paling paling banyak dulu penjualannya ya. Oke. Kita klik oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini oke. Eh, tidak terlalu berbeda jauh ya. Coba kalau kita misalkan akan kebalikan lagi menjadi ininya adalah smallest to largest misalkan. Oh, nggak ada ini ya. Nah, ini intinya seperti itulah ya. Ini ada dua custom atau dua kolom yang kita filter di sini itu ya. Kurang lebih seperti itu. Misalkan ada sini ada Edi, ada Edo, ya ada Didi ya dan Nu dan seterusnya ya di sini. Biasanya kalau yang akan berpengaruh tuh kalau misalkan namanya ada lebih dari satu nama yang sama, kemudian kuantitasnya berbeda itu yang akan terlihat. Oke, contoh berikutnya kita latihan di sini. Nah, di sini kita akan coba sort ya. Nah, tadi itu berdasarkan nama sel, sekarang kita akan sort berdasarkan bulan ya. Oke. Kita berdasarkan bulan. Ini kita hilangkan dulu satu ya. Caranya adalah kalau sudah dua kriteria ini kita pengen kembalikan ke satu, tinggal klik icon minusnya di sini ya. Klik. Oke. Kemudian kita akan sort by kolom bulan dan bulan secara descending. Descending itu dari yang paling besar ke paling kecil ataupun kalau apa namanya tuh kalau waktu itu yang dari paling lama ke yang paling baru ya. Oke, jadi oldest to newest ya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi Januari 2003, Januari terusnya ini kita sudah punya data, sudah di sort. Gimana kalau misalkan kebalikannya? Kebalikannya misalkan dari yang newest to oldest. Jadi otomatis ya kalau di sini kolomnya itu berupa datanya berupa waktu, maka ordernya ini jadi oldest to newest, newest to oldest. Kalau dia berupa nama, dia A to Z ya. Kalau dia kolomnya berupa datanya berupa angka, itu smallest to largest ya. Ini sudah otomatis dibaca oleh Excel-nya. Ini coba kita tadi dari newest ke oldest seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi yang paling baru ke yang paling lama ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian ini kita akan mengurutkan item secara ascending, quantity berdasarkan secara descending ya. Oke. Jadi kita select dulu. Oke, ini kita akan menggunakan custom sort dengan dua kriteria. Jadi pertama adalah item dulu, ya, itemnya berdasarkan ascending itu dari A to Z ya. Kemudian kita tambah kriteria pengurutannya, kita inginkan quantity dari largest to smallest. Kalau descending itu dari besar ke kecil ya. Oke, kita klik oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini contoh tadi ya. Dua data yang sama, monitor sama, tetapi ini yang diurutkan berikutnya adalah descending. Jadi yang itemnya monitor dan kuantitinya paling banyak dulu, karena ini kita descending ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ascending, si kuantitinya atau dari smallest to largest itu ascending ya. Jadi perlu diingat untuk dari besar ke kecil itu adalah descending, istilahnya itu dari yang kecil ke besar itu namanya ascending ya. Oke, kita klik OK. Nah, ini akan berubah ya. Jadi ini dua kriteria penilaian. Ini item ada monitor sama monitornya, jadi diurutkan dulu ya, monitor, PDA, printer, speaker, ini dari yang huruf paling kecil dulu, M ke P, kemudian ke S ya. Ini PDA itu karena P dan D duluan daripada P dan R ya. Ini dikelompokkan dulu ya, diurutkan dulu berdasarkan itemnya, kemudian setelah itu di kelompok di item yang sama itu kuantitasnya diurutkan juga. Nah, ini kasusnya kita descending. Kalau kembalikan lagi ke tadi, kita ingin descending dari largest to smallest ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi monitor 29, 25, 25, 15, PDA dan seterusnya. Oke, kemudian ini ada contoh lagi. Oke, kita select. Kita urutkan berdasarkan bulan secara ascending. Ascending ya. Ascending itu ya. Kemudian item secara ascending juga. Item dari yang A to Z. Oke, kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Ini sama. Jadi di sini ada bulan Januari, tapi itemnya ada monitor, printer, speaker, dan seterusnya ya. Jadi ini bulannya sama, kebetulan ada beberapa bulan yang sama, dikelompokin dulu, kemudian itemnya baru di ascending ya. Di sini ada M dulu, P, kemudian S ya huruf depannya. Kemudian berikutnya ini adalah kita inginkan quantity secara descending ya. Berarti descending itu largest to smallest. Kemudian kita tambahkan kriterianya bulan secara ascending ya. Oke. Kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kuantitasnya dulu ya, kemudian bulannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat di sini ini ada Januari, tapi tengah-tengah ada Maret. Kenapa seperti ini? Karena yang diurutkan adalah kuantitas dulu, setelah itu baru ke bulan. Jadi harus bisa sudah bisa membedakan urutan itu menentukan pengurutan dari datanya ya. Oke, itu untuk sort atau untuk pengurutan. Yang kedua adalah mengenai filter. Filter ini adalah untuk menyaring data-data yang ingin kita tampilkan. Jadi misalkan kita punya datanya banyak, misalkan ini ya, kita punya data seperti ini ya. Nah, ini datanya anggaplah ini banyak lah misalkan ya. Nah, kita ingin memfilter datanya karena ini banyak sekali.
kita ingin memfilter atau menampilkannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita select dulu semua datanya ya. Kita select dulu datanya. Nah, kalau habis seperti ini ya. Kita select dulu. Kemudian kita pilih di sini sort and filter, kita pilih filter di sini. Nah, setelah kita pilih filter, maka di header dari data yang kita punya itu akan muncul tanda panah seperti ini ya. Nah, ini ada tanda panah. Nah, ini kita bisa klik. Nah, ini kita bisa klik, kemudian kita bisa filter ya. Dan di sini pun kita bisa nge-sort juga ternyata ya. Jadi dia mau ascending, descending dan seterusnya. Tapi kita akan fokus di filter juga. Misalkan ini kita ingin melihat di ini kan ada tanggal ya, ini tuh. Jadi kita unselect dulu, ini select all-nya. Kita ingin tampilkan tanggal 1 dan tanggal 2 saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi otomatis data yang ditampilkan itu di belakang ini adalah data tanggal 1 dan tanggal 2 saja. Oke. Ya. Kita select all lagi, otomatis semua datanya muncul. Atau misalkan kita ingin, nah sini nih produknya nih ya. Produknya, misalkan kita select. Nah, ini produknya itu banyak di sini nih. Ada kode-kode produknya ya. Ini SP3628, SP280 dan seterusnya. Ini kita bisa filter ya di sini. Misalkan select all-nya kita uncheck. Kita ingin menampilkan yang FN0801 saja. Nah, ini otomatis datanya muncul di sini yang FN0801 ya, seperti itu. Nah, ini pun kita bisa membuat semacam kustomisasi ya di sini tuh ya. Kita bisa filter di sini nih. Jadi, misalkan produk ya. Produk itu kan di sini kita lihat dia itu adalah berupa kode ya, string ya, ini tuh teks dan angka ya. Kita bisa kustomisasi. Di sini ada equals. Kalau equals itu yang sama dengan misalkan SP apa ya tadi itu SP0005 misalkan seperti ini. Nah, ini otomatis yang SP0005 yang muncul ya. Atau data yang lainnya does not equal SP005. Jadi yang tidak atau selain SP005 itu ditampilkan. Kemudian ada begins with, nah, yang diawali dengan misalkan nih kita pengen yang depannya FN aja. Nah, entah apapun FN di belakangnya, pokoknya yang depannya kode produknya adalah FN, maka ditampilkan. Seterusnya ya, di sini ada does not begin with, berarti yang tidak diawali dengan ini ya, sesuatu di sini atau FN. Kalau di sini ends with, diakhiri dengan misalkan 01 ya, misalkan ya, misalkan ini misal seperti ini. Nah, ini yang pokoknya 01 aja atau yang satu doang misalkan. Kita lihat ya, sama ya di sini ya. Atau 5 ada nggak ya 5? Oh, ada di sini 5 ya. Kemudian does not end with, berarti yang tidak diakhiri dengan sesuatu. Kemudian contains, yang di dalamnya terdiri atau mengandung ya, misalkan mengandung n misalkan ya. Nah, pokoknya yang ada, ini belum dipilih, contains n misalkan. Nah, pokoknya yang ada n-nya masuk sini. Yang ada s-nya misalkan masuk sini ya. Yang pokoknya ada di dalam kodenya itu ada produk, ada s-nya lah misalkan. Atau angka 5 misalkan. Nah, pokoknya apapun itu ada angka 5-nya tampilkan. Dan terakhir ada does not contain misalkan ya. Yang di dalamnya tidak ada ada angka 5-nya. Ini pokoknya apapun itu yang enggak ada angka 5 itu ditampilkan di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk filtering ya. Ke belakangnya sama di sini ya. Ini ada angka. Kalau angka itu biasanya
lebih besar, lebih kecil, pokoknya operasinya terhadap angka ya sini ya, equal dan not equal, greater than, less than, ini lebih kecil dari, dan seterusnya ada top 10, bottom 10, ini silakan nanti dieksplorasi oleh kalian sendiri dengan menggunakan laptop, komputer masing-masing ataupun bisa pinjam teman ataupun di kampus ya kurang lebih seperti itu. Jadi harus dicoba. Dan ini bisa kita kombinasikan jadi di sorting dan di filter di sini ya. Kurang lebih seperti itu untuk sort dan filter. Selamat mencoba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.